Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem operasi terdistribusi. Perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Alif Nafaru dengan NPM 504222169. Kedua ada Intan Alivia dengan NPM 504222711. Ketiga ada Maria Gloria dengan NPM 504222858. Dan terakhir ada Rindu Mas Ismara dengan NPM 514224451. Apa itu sistem operasi terdistribusi? Sistem operasi terdistribusi adalah sistem yang menyebarkan beban ke beberapa server perangkat keras komputer. Jenis OS ini memberikan kinerja dan ketersediaan yang lebih baik karena beban yang didistribusikan ke beberapa komponen. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk Network Transparent Resource Management. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, khususnya pada hal sistem berkas atau file system, waktu pemrosesan, keamanan, serta akses ke semua sumber daya seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Selanjutnya ada sistem operasi terdistribusi dan bedanya dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi terdistribusi itu berjalan pada beberapa buah mesin, tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Selanjutnya juga user tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada seperti prosesor. Nah, sedangkan untuk sistem operasi jaringan, tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri, tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri. Terus sistem operasi juga tiap komputernya heterogen dan usernya harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login atau biasa disebut dengan telnet. Terus ada manfaat sistem operasi terdistribusi, yaitu sistem operasi terdistribusi memiliki manfaat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas. Manfaat-manfaat ini termasuk dalam sharing resource, waktu komputasi, reliabilitas, dan komunikasi. Selanjutnya, yang pertama ada manfaat dari shared resource, yaitu meskipun perangkat saat ini sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam melakukan komputasi atau mengakses data, pengguna tetap menginginkan sistem yang berjalan lebih cepat. Jika hardware terbatas, kecepatan yang diharapkan oleh pengguna dapat dicapai dengan mengintegrasikan perangkat yang ada menggunakan sistem operasi terdistribusi atau DOS. Kemudian yang kedua ada manfaat komputasi. Salah satu keunggulan dari sistem operasi terdistribusi adalah kemampuannya untuk menjalankan komputasi secara paralel. Proses komputasi dibagi ke berbagai node, yang bisa merupakan komputer pribadi, prosesor independen, atau perangkat prosesor lainnya. Sistem operasi terdistribusi ini efektif dalam membagi tugas komputasi dan mengumpulkan hasil komputasi dari berbagai node dalam klaster untuk ditampilkan. Kemudian yang ketiga, reliabilitas. Salah satu fitur unik dari sistem operasi terdistribusi ini adalah keandalannya. Berdasarkan desain dan implementasi sistem ini, hilangnya sebuah node tidak akan mempengaruhi integritas keseluruhan sistem. Hal ini berbeda dengan komputer personal, di mana kerusakan yang ada pada satu perangkat keras dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau bahkan bisa terjadi kegagalan total. Dalam sistem operasi terdistribusi, cara kerjanya serupa dengan komputer personal, tetapi bedanya jika ada node yang gagal, node tersebut akan dihentikan sementara dan proses komputasi akan dialihkan ke node yang lain. Ini memastikan bahwa sistem operasi terdistribusi tetap memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada komunikasi. Sistem operasi terdistribusi biasanya beroperasi dalam jaringan dan umumnya mendukung koneksi jaringan. Sistem ini sering digunakan oleh pengguna untuk proses networking, memungkinkan mereka untuk bertukar data atau berkomunikasi antar node, baik melalui LAN maupun WAN. Selanjutnya ada contoh sistem operasi terdistribusi. Yang pertama ada Amoeba, yakni sistem berbasis mikrokernel yang tangguh hingga banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Sistem ini sudah banyak digunakan di kalangan akademik, industri, dan pemerintah. Selanjutnya ada Angel, yang didesain sebagai sistem operasi terdistribusi paralel
Walaupun saat ini Angel ditargetkan untuk PC dengan jaringan berkecepatan tinggi. Contoh terakhir ada Chorus yang merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis microkernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi di dalam bidang telekomunikasi, internet working, sistem tambahan, real time, sistem Unix, supercomputing, dan kegunaan yang tinggi. Yang terakhir ada hardware sistem operasi terdistribusi. Di versi ini, Amoeba menjadi titik tolaknya karena merupakan salah satu implementasi yang banyak digunakan dari sistem operasi terdistribusi itu sendiri. Sistem Amoeba ini membuat banyak workstation masuk ke LAN atau Local Area Network dan akan masuk ke prosesor melalui gateway dari bawah hingga tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maciu.